Itu gimana cara bisa banyak orang datang? Itu caranya gimana tuh? Datang banyak orang. Datang. Jadi kalau diceritain panjang, Beb. Panjang. Saya mau minum dulu jadi. Minum Tidak boleh, apa Beb. ya? Boleh. Minum Air dulu. zam-zam. Air zam-zam. Zam-zam. Ini air zam-zam, namanya Kopi, zam-zam kopi. water. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini Habib Abdullah. Niat tul mu'min khairun min Amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Saya tidak ada cita-cita buat banyak orang. ngumpulin orang banyak, nggak ada. Oh, nggak ada. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan innama a'malu Biniat. Semua pekerjaan itu harus dibarengi dengan niatnya. Niat saya cuma satu, bagaimana pemuda-pemuda ini kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana pemuda-pemuda ini tidak jauh dengan ajaran Nabi Muhammad. Walaupun sejuta kesibukan dia harus ingat bahwa kullu nafsin zaikatul maut. Manusia yang hidup ataupun makhluk yang hidup itu akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak ada yang namanya tahta dan harta, tetapi amal. Nah, amal soleh itulah yang akan menjadi harta dan tahtanya dia di hari kemudian. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemuda-pemuda ini untuk memikirkan masa depan yang abadi, yaitu masa depan akhirat. Tapi ini gak mudah ya Habib Abdullah. Oh, berjalan susah ya, dikaliku ya. Karena anak muda ini Allahumma sholli ala Muhammad. Anak muda ini dia keinginan tahunya itu banyak. Tahu nggak? Keinginan tahunya itu banyak. Jadi tidak seperti orang tua yang dinasehatin sekali cukup. Tapi anak muda itu harus berkali-kali. Sampai kita yang mestinya sabar ngasih kefahaman kepada anak muda. Begitu Habib Abdullah. Beb, ini banyak pertanyaan-pertanyaan, Beb. Dari netizen-netizen yang pengen tahu banget daripada antum semua nih. Khususnya Habib Hasan menjawab saja. Pertanyaan dari penyejuk hati. Assalamualaikum, Beb. Gimana caranya agar bisa berhenti berbuat dosa saat sendirian? Terkadang aku mulai merasa putus asa karena dosaku saat sendirian. Dosa sendirian? Itu bagaimana tuh? Begini, manusia itu tidak luput dari dosa sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan alamatul insan khata' wa nisyan. Alamat manusia itu adalah kalau nggak salah ya lupa. Jadi kita mesti tahu dulu manusia itu salah atau lupa. Itu udah identik yang dinamakan dengan manusia. Jadi setiap orang yang bersalah itu dan orang yang lupa itu disuruh beristighfar. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar aja banyakin istighfar. Jangan putus asa. Jadi wasari'u ila maghfirah. Jadi setelah kita berbuat kesalahan, jangan kita tunda-tunda. Langsung. Al-maut baktatan, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Jadi kalau udah buat dosa langsung istighfar. Ingat langsung istighfar. Berbuat dosa kita kan yang namanya dosa tidak harus yang zahir, tapi yang batin juga. Kadang-kadang yang nggak kelihatan juga kan. Apa kita merasa sombong, bangga diri, ujub, ria, astagfirullah. Orang nggak tahu. Oh, ini orang her-her aja, taunya nih orang dalam keadaan punya penyakit, kan gitu. Dia yang merasakan bahwa ini tidak baik, kan gitu. Tapi setelah dia ngerasa itu tidak baik, dia langsung istighfar. Apalagi yang zahir, yang dia tahu itu kesalahan jelas. Maka dia buru-buru, jangan pakai tunda-tunda. Jangan pakai ditunda-tunda, langsung istighfar. Ada lagi Beb. Assalamualaikum, Habib Hasan menjawab segap. Mau tanya dong, pertama kali Habib Hasan bertemu dengan almarhum Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa. Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa. Beliau adalah sahabat kita, orang yang baik, bergigih dalam berdakwah, luar biasa perjuangannya, bukan hanya dalam perjuangan berdakwah, tetapi beliau berjuang melawan kondisi penyakitnya yang luar biasa pada saat itu.
Saya mengenal beliau itu dari pesantren di Al Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar. Al Khairat. Al Khairat. Anak alumni juga. Ya, oh antum alumni juga. 2 bulan aja tuh. Tapi saya pernah berjumpa beliau di rumahnya Al Habib Umar bin Hud Al-Attas karena beliau adalah salah satu yang suka melayani tamu-tamunya Al Habib Umar. Di situ waktu subuh saya bersama jamaah melihat beliau sedang melayani tamu-tamunya Habib Umar bin Hud Al-Attas di daerah Pasar Minggu. Iya, Pasar Minggu. Dan teman baik dari awal. Memang awal sebelum beliau ke Hadramut sudah berteman. Oh, sudah berteman. Alhamdulillah, sesampainya beliau datang dari Hadramut, kita bisa berjumpa lagi dan berdakwah bersama-sama. Antum sudah berdakwah ya setelah baru Habib Munzir datang? Oh, Habib Munzir waktu itu belum berdakwah. Antum dulu berarti majelis dulu? Majelis Nurul Mustafa terlebih dahulu berdakwah karena Majelis Nurul Mustafa itu berdakwah dari yang Ana bilang tadi 96. Dari Habib Munzir datang 98. Dan Habib Umar bin Hafid baru bawa muridnya tahun 94, pulang 98. Begitu Habib Abdullah. Terus Beb nih lika-likunya dalam berdakwah dan bisa sukses seperti sekarang bersama saudara-saudara, bagaimana Beb? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kesuksesan itu bukan di dunia, kesuksesan itu di akhirat. Yang namanya kesuksesan itu adalah husnul khotimah. Oh, itu kesuksesan. Jadi saya bilang ini kacamata orang nih, kata sukses nih. Wah, ini belum sukses saya bilang. Oh, belum sukses itu adalah husnul khatimah. Mati dalam pungkasan yang baik. Akhirnya Habib Mustafa bin Dan itu terbukti pada Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau cerita sukses belum. Kita berharap mudah-mudahan kita ini mati semua dalam keadaan husnul khatimah. Intinya berjuang. Dalam perjuangan ada ini nggak Beb? Ada perjuangan itu luar biasa ya Habib Abdullah. Habib Abdullah juga lebih paham. Tapi mereka pengen tahu Beb. Ya, perjuangan yang saya bilang tadi. Kita itu berdakwah bukan kita itu harus senang-senang. Bahkan kita harus keluarkan uang kita untuk berikan buku-buku mereka, kain-kain mereka, baju-baju mereka, makanan-makanan mereka, supaya mereka itu tahu bahwa agama Islam ini agama yang mulia. Dan itu saya biasakan dari saya tidak punya apa-apa. Dari nol. Nah, sampai sekarang kebiasaan itu terus. Korban waktu juga ya? Korban waktu. Wah, saya harus ninggalin orang tua saya harus ninggalin saudara-saudara saya harus ninggalkan nenek saya harus ninggalkan datuk saya Habib Abdullah bin Muhsin semata-mata buat berdakwah. Ninggalin orang tua di rumah di Bogor. Wah iya, itu bukan sehari 2 hari, bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun hanya untuk bagaimana satu visi, satu misi, yaitu mengenalkan kepada anak muda ini untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pastinya kan Nurul Mustafa ini dulu kan kekuatan kita Umi ya Beb, Umi. Nah, ketika Umi nggak ada itu gimana antum? Sebetulnya namanya orang tua, tidak Umi, tidak abah, tidak guru, adalah doa, senjata. Yang lebih utama itu kekuatan adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dididik oleh orang tua kita. Oleh abah kita, oleh umi kita, oleh guru kita. Itulah yang membekas sampai sekarang walaupun umi nggak pernah ada. Walaupun abah nggak ada. Itu ya, didikannya. Walaupun abah nggak ada, umi nggak ada, guru-guru kita udah nggak ada, tapi didikan itu masih berada di dalam hati kita. Dan itu yang akhirnya sampai sekarang jadi kekuatan
buat Habib Abdullah, buat Habib Qasim, buat Habib yang lain lah, anak-anak kita, khususnya saya. Gitu. Jadi kekuatannya adalah keyakinan yang diberikan oleh beliau kepada kita tentang keagungan Allah dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Satu lagi pertanyaannya, Bib. Assalamualaikum ya Habib, Ana mau nanya supaya kita istiqomah tiap malam minggu hadir. Kadang-kadang nih kita nggak hadir, tapi pengennya hadir tapi susah seperti sekarang pandemi. Bagaimana tuh? Istiqomah. Kembali lagi kepada niat. Oh, niat. Kalau niatnya kuat pasti bisa hadir deh. Saya itu datang ke Jakarta kan saya bilang tadi. Cuma 20.000. Saya nggak punya duit, cuma 20.000. Naik kereta api. Naik kereta api, harus jalan kaki. Kadang saya tidur di rumah orang, kadang saya makan, kadang saya nggak makan. Tapi kalau saya pengenkan sesuatu itu saya nggak pernah putus asa. Saya akan berusaha dari sebelum hari H. Saya akan berusaha sebelum hari H. Jadi kalau misalnya saya mau ke Kuitang, dari Jumat saya mesti siap-siap. Oh gitu. Gitu. Jadi pas hari H-nya karena memang Allah Ta'ala tahu, ya saya digampangin. Kadang-kadang ada teman yang jemput, kadang-kadang saya jalan dulu, nanti ketemu orang di tempat yang sama pengen ke Kuitang, ajak dengan kendaraan dia dan lain-lain. Awalnya niat berarti? Awalnya niat. Jadi kalau niatnya baik, niatnya baik, pasti ada jalan? Pasti ada jalan. Oh luar biasa. Kalau niatnya setengah-setengah, nggak bakal datang. Niatnya karena perempuan. Kalau niat cari perempuan ya udah kata Nabi apa? Alamah hajar alaih. Dia dapat, cuman dia nggak dapat daripada istiqomahnya. Kalau dia cuman cari harta, dia cuman cari perdagangan, dia cuman cari cara jual beli di majelis taklim, ya udah yang kopiahnya kebeli, baju kokonya kebeli, tapi istiqomahnya nggak kebeli. Makanya yang diniatin terlebih utama adalah niat istiqomah. Ada pertanyaan lagi, Bib. Kalau istiqomah kita nonton di TV doang, di live streaming itu istiqomah nggak, Bib, masuknya? Sekarang kalau ente makan, ente cuma liatin doang, kenyang nggak? Kagak. Udah. Jadi harus datang ya. Nah itu keberkahan ilmu itu harus ketemu guru, cium tangan sama guru. Kalau susah, Bib, ketemu guru jauh. Lihat. Kan ada hadis Nabi. Nadratul ulama. Iya, melihat ulama itu ibadah, rahmat. Bahkan ibadah. Ibadah. Kalau ditanya sama ustadz sama kiai-kiai, luar biasa. Bagaimana tentang memandang ulama. Apalagi bisa cium tangan. Apalagi kasih hadiah sama ulama. Itu pemirsa, jangan lupa itu. Jangan lupa bahasa kasih hadiah. Terus, Beb, ada lagi nih. Jadi kalau kita ngaji Nur Mustafa nggak diizinin sama orang tua, itu kita ngaji aja apa gimana? Setiap orang itu diajarkan kan untuk berbuat baik. Wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Kalau dia udah mengamalkan amal soleh, dia harus istiqomah. Tapi di belakangnya ada apa? Wa tawassaw bis sabar. Dia harus sabar. Nasihat, maksudnya ajak juga kali ya? Ajak. Banyak tapi dia mesti sabar, Bi. Sabar dalam ketidaksamaan ideologi, ketidaksamaan hati. Dia harus sabar dengan lingkungan, dengan keluarga. Karena as-sabru kasibri. Sabar tuh kayak jamu, kayak jadam pahit. Kayak antum dulu dakwah sabar ya, Be? Oh, sabar. Ada yang caci maki? Banyak. Kalau cerita caci maki itu udah makanan saya ya Habib Abdullah. Ada yang fitnah juga ya? Ada yang fitnah juga. Itu udah makanan saya. Sabar. Karena setiap orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, Tuhan aja difitnah. Tuhan difitnah. Dibilang ada 1, ada 2, ada 3. Benar. Tuhan yang udah dibilang, Allah bilang apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Tapi dibilang apa? Tuhan itu ada 1, ada 2, ada 3. Jadi harus sabar. Nabi yang udah kelihatan, wasyiqaqul qamar. Bulan dibelah sama dia. Tapi dibilang apa? Dukun. Ya, Nabi. Gila, Majnun. Dan lain-lain.
Apalah Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang cuman mengikuti pimpinan beliau para solehin dan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada orang yang luput dari omongan kejahatan mulut orang. Yang penting kalau ente niat karena Allah Subhanahu wa taala, pasti ente tidak akan pernah dengerin sesuatu kecuali apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ente udah niat, Allah udah bilang apa? Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan buat orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya surga. Kalau ente mau ucapan Allah, ya ente pegang omongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bilang apa? Yusarul mar'u ma'aman ahab. Kalau dia mau bersama Nabi, dia pegang omongan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau omongan-omongan orang tidak akan pernah habis. Sampai sekarang yang namanya orang berbuat baik pasti ada, orang yang tidak berbuat baik pun pasti ada. Dan itu adalah yang dinamakan dengan dunia. Kalau akhirat terpisah ya Habib Abdullah. Ada neraka, ada surga. Tapi dunia ini nyatu. Di sini ada neraka, ente mau ke neraka padol. Ente mau ke surga fadol. Kalau mau ke neraka, ente udah disiapin tempatnya, tempat al-joggingi. Ya enggak? Ada tempat diskotik, tempat apa yang fasilitasnya lebih mewah daripada fasilitas agama. Di dunia kalau ente mau selamat ikutin Rasulullah, ada masjid, ada majelis taklim, ada ulama, ada ahlul bait Rasulullah, ada dzurriyyah Rasulullah, ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, mualim-alim yang ajarkan ente bagaimana cara jalan ke surga. Itu di dunia, tinggal kita yang mau. Kembali lagi kepada kita. Niatnya gimana untuk supaya bisa istiqomah. Niat diawali dengan niat yang baik, sehingga kalau sudah baik kesananya menjadi baik. Jangan niat karena perempuan, jangan niat karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kopi. Ini ada kopi, Beb. Ini ada khusus kopi didatangkan dari Hadramut. Ini kopi saya punya Syarifah. Ini Bib, ada yang nanya juga nih. Syarifah. Itu gimana Bib, ada yang nanya juga. Enak ini kopi. Ya. Ini ada yang nanya juga. Ada yang nanya juga, pertama kali ketemu dengan Syarifah Musnah kapan nih? Di mana? Itu pertanyaan itu, Bib. Itu pertanyaan Bib. Itu luar biasa. Itu kan itu, Bib. Coba lagi sini. Masih. Itu tuh artinya jauh. Itu kepo lah sebenarnya. Aduh. Gimana itu kisahnya gimana? Itu kisah cinta ya. Kalau diceritakan itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Iya, semua itu